认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah berubah selama-lamanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Kita bersama-sama Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh mengalami perlindungan dan penjagaan-Mu, bahkan penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Kami mempertaruhkan ibadah kami pada hari ini. Barang siapa yang sedang mengikuti jalannya ibadah online ini, kiranya Roh Kudus boleh menyertai dan menuntun agar supaya kami dengan hikmat, dengan rasa yang gentar dan takut akan Tuhan boleh mengikutinya. Terlebih pada hari ini kami akan mengikuti perjamuan suci. Bapa, kiranya Engkau melawat kami masing-masing. Kau memberkati kebaktian online pada hari ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat masuk dalam ibadah, itu adalah di mana kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Biarlah dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita menghampirinya. Katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus.
memuja Engkau Raja mulia. Saudara-saudariku, mari bersama-sama kita masuk dalam bait-Nya dengan hati yang penuh sukacita. Bersuka karena segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Bersuka karena Dia Allah Maha Kuasa yang memelihara kehidupan kita. Sama seperti rusa yang tidak dapat hidup terpisah dari air, setiap kita juga memerlukan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan, penghiburan, bahkan di saat-saat seperti ini hanya firman Tuhan, janji-janjinya yang senantiasa kita andalkan. Biarlah jiwa kita selalu senantiasa haus akan firman-Nya. Rindu Engkau.
Saudaraku yang kekasih, Shalom. Tidak terasa kita bersampai ke bulan September. Dari hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kita patut bersyukur kepada Allah yang telah menuntun kehidupan kita, menjaga kita, melindungi kita, memberikan apa saja yang kita butuhkan, dan juga menyertai, memberkati kita sekalian. Saya sadar bahwa di tengah-tengah jemaat HK, secara umum kita melihat Tuhan tetap menjagai kita. Namun juga ada beberapa saudara kita yang masih dalam himpitan, masih di dalam belenggu kesulitan. Tapi sebagai orang percaya, marilah kita mengangkat seruan kita kepada Tuhan, agar kita boleh mengalami berkat ajaib. Itu sebabnya pada siang hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu doa yang mendatangkan berkat. Ada seorang penulis yang bernama E.M. Bounds. Dia mengatakan doa membuat rohani kita cerah, bersahaja dengan Tuhan, memiliki belas kasihan kepada sesama. Bahkan doa itu membantu kita melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Atau boleh dikatakan kita melayani, memperkenankan hati Tuhan. Itu sebabnya doa menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, yang hari ini saya ambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah menggenapi firman dan janji-janjinya baik dalam hubungan dengan kegenapan rencana penebusannya maupun sebagai tanggapan terhadap doa sungguh-sungguh umatnya yang setia. Yeremia bernubuat bahwa pada akhir penawanan 70 tahun, suatu kegenapan waktu yang baru akan terjadi. Pada saat itu Allah akan bergerak di tengah kaum sisa yang kudus, sehingga mereka akan mencari Dia di dalam doa dengan segenap hati. Lalu Tuhan akan mendengarkan, menjawab dari sorga, dan menggenapi janji-janjinya untuk memulihkan mereka. Sama halnya pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saat pandemi COVID-19 yang banyak sekali mempengaruhi kehidupan kita, bahkan ada saudara kita yang sangat amat sulit kondisinya. Mari kita datang kepada Dia dengan doa, karena kita tahu doa bisa mendatangkan berkat. Namun ada prinsip-prinsip yang Tuhan tetapkan. Tadi di dalam ayat 11 dikatakan Allah sendiri mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai diri kita masing-masing. Rancangan Tuhan terhadap kita bukanlah rancangan-rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan damai sejahtera. Bagaimana kita memperolehnya? Ayat 12-13 dikatakan, apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Apabila kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Dan apabila kita menanyakan Dia dengan segenap hati, apabila kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia, Tuhan akan memberi kepada kita untuk menemukan Dia. Itu kata firman Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar doa yang mendatangkan berkat. Ada 3 prinsip. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan awal untuk membuka pintu berkat itu sendiri. 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Jelas bukan saudaraku yang dikatakan bahwa yang atasnya namaku disebut. Kita mengutamakan Tuhan, merendahkan diri di hadapannya, berdoa memohon kepada Dia, dan mencari wajah Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Ayat lanjutannya dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Seringkali kita hanya mengutip bagian atas dan ingin terjawab dengan bagian yang kalimat akhir. Tapi kita lupa di tengah-tengah itu ada kalimat, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar. Dan seterusnya. Saudaraku, poin ini yang ingin saya angkat untuk lebih jelas. Ketika kita mau merendahkan diri, bukan secara lahiriah kita datang untuk berdoa, kita datang beribadah, kita datang membaca Alkitab, kita seolah-olah menjadi orang saleh. Tetapi kita lupa masih menyimpan
ketidakbenaran di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan berkata, saya tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah menipu orang, saya tidak pernah menjamret, merampas, merampok, atau sekalipun saya tidak pernah membunuh orang lain. Benar, saudara, tetapi ada dosa yang tersembunyi yang seringkali anak-anak Tuhan pendam dan simpan, yaitu dosa tidak mau terbuka. Keterbukaan merupakan awal Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika saya mengatakan terbuka, mungkin juga ada yang membantah. Siapa bilang tidak terbuka kepada Tuhan? Saya selalu kok rajin, mau pagi, mau malam, mau kapan saja saya ngomong sama Tuhan. Betul kata saudara. Tapi seringkali ada begitu banyak hal-hal yang menjadi topeng bagi kita. Ketidakterbukaan kita itu terwujud ketika saudara menganggap diri saudara baik, saudara menganggap diri saudara itu lebih daripada orang lain. Pada waktu itu saudara meremehkan pemimpinmu. Pada waktu itu saudara tidak mematuhi apa yang dikatakan pemimpinmu. Pada waktu saudara tidak menghormati orang tuamu. Pada waktu saudara meremehkan majikanmu. Pada saat itu pula ada dosa di dalam hidup saudara. Itu sebabnya ada banyak hal, perbuatan-perbuatan yang terselubung, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berbalik dari dosa-dosa kejahatan yang seolah-olah tidak nampak dan tidak terlihat oleh orang lain. Tapi paling tidak, saudara pribadi mengetahui itu. Maka saya seringkali katakan ada orang yang tidak mematuhi, ada orang yang tidak melihat saya. Bagi saya nggak menjadi masalah, karena dia berurusan dengan Tuhan. Jangan pernah pikir saudara hebat lalu segalanya lancar. Tidak, saudara belum melalui untuk menghormati orang lain, untuk menghormati orang tuamu, untuk menghormati pemimpinmu, saudara tidak mungkin menjadi langgeng. Jangan harap Tuhan mencurahkan berkat. Itu sebabnya pada waktu kita berdoa, kerendahan hati merupakan awal memasuki berkenan kepada Dia. Karena Tuhan itu melihat, mata Tuhan itu melihat ke segala penjuru. Bahkan kalau pemazmur mengatakan mau di gunung apapun yang tertinggi di sana, sampai ke dasar laut yang paling dalam, tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua terbuka. Itu sebabnya ketika dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mungkin saja di dalam kehidupan kita banyak hal yang terselubung, banyak hal kita tidak terbuka kepada Tuhan. Atau boleh dengan bahasa sehari-hari, bisa jadi kita menjadi orang yang tidak jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Mazmur 10 ayat 17 dikatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Seperti tadi saya katakan, orang boleh tidak menghormati, orang boleh salah paham, orang boleh tidak peduli kepada saya. Saya nggak pernah pusing, karena yang berurusan dengan Tuhan. Karena dia akan berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan saya. Allah begitu peduli kepada mereka yang tertindas. Bahkan sampai orang yang tertindas tanpa ngomong apapun, Tuhan menyendengkan telinganya. Tuhan secara khusus memperhatikan kehidupannya. Tuhan mendengar keluh kesahnya. Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hati mereka.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berapa dalam, berapa berat himpitan dan kesulitanmu, jangan menyerah, tetap memiliki kerendahan hati. Datang kepada Dia, akui segala dosamu, dan percaya Tuhan mendengar dari surga dan mengampuni dosamu serta memulihkan keadaan. Kerendahan hati ini kalau saya melihat di dalam tokoh Alkitab, ada satu tokoh yaitu Nabi Elisa. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ketika saat dimana Elia akan naik ke sorga, Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel," di ayat yang kedua. Lalu dijawab oleh Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Begitu erat ingin terus mengikuti karena punya hasrat dan keinginan untuk sama seperti Elia. Demikian juga pada ayat keempat, "Baiklah engkau tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Sama halnya jawaban Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepada Elisa, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawab Elisa dengan mantap, "Aku juga tahu, diamlah." Sekali lagi Elia memohon kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya sama Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Terjadi satu hubungan yang begitu intim yang tidak mau lepas. Saya nggak tahu di dalam kondisi pandemi ini ada berapa banyak saudara yang punya keinginan, kerinduan yang erat dengan Tuhan yang sampai tidak mau lepas. Berapa banyak di antara jemaat yang begitu rindu untuk bersama-sama beribadah online. Saudara tidak perlu menjawab kepada saya, tetapi paling tidak saudara tahu kondisimu sendiri. Lalu di dalam ayat 9 dari 2 Raja-Raja pasal 2 dikatakan, "Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, 'Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu.' Jawab Elisa, 'Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh.'" Saudara, permintaan ini menurut Elia sukar sekali dijawab dalam ayat 10. "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Tetapi jika engkau tidak bisa melihat aku, tentu itu tidak mungkin terjadi." Saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sepertinya permintaan berlebihan, tetapi yang kita lihat dari Elisa yang punya kerinduan, yang punya keinginan, bukan secara bagaimana Elia itu punya kuasa doa yang sangat spektakuler. Bukan juga agar supaya dia seperti Elia bisa
ke sorga. Tetapi di dalam kehidupan Elisa itu betul-betul pengaruh daripada doa Elia itu telah menjadi pengaruh yang sangat besar kepada Elisa. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Elisa adalah keturunan orang kaya raya. Gak gampang bukan orang kaya bisa melayani. Tetapi kita melihat Elisa mau dengan kerendahan hati mengikuti Elia melayani kemanapun juga. Oleh sebab itu ya, dia boleh belajar tentang kehidupan doa daripada sang guru itu. Penuh dengan iman yang menggemparkan dan banyak mujizat terjadi. Maka ketika ditanya, apa permintaanmu sebelum aku terangkat, kata Elia. Elisa menjawab, biarlah roh yang menggerakkan kamu itu boleh menggerakkan aku 2 kali lipat. Jadi jelas sekali dia punya kerendahan hati. Dia tidak meminta tiba-tiba menjadi spektakuler, menjadi besar, tetapi dia minta agar roh yang menggerakkan Elia itu boleh menggerakkan dia 2 kali lipat. Sehingga tidak heran roh yang menggerakkan Elia itu juga memenuhi Elisa. Jadi kita teringat kepada Salomo yang pernah ditanya, kamu ingin apa? Kamu mau minta apa? Salomo pun menjawab, minta hikmat. Demikian juga kepada Elisa ini. Dia begitu memiliki kerendahan hati sehingga dia tahu apa yang dia minta. Saya nggak tahu di dalam pandemi COVID-19 ini ada berapa banyak di antara saudara yang mengalami pemulihan secara rohani, perjumpaan yang baru dengan Tuhan kita. Saudara, belum terlambat. Mari kita isi hari-hari kita, sekalipun tidak dapat beribadah bersama-sama secara fisik, tapi kita luangkan waktu kita secara pribadi mencari wajahnya, agar supaya hidup kita berkenan kepada Dia dan banyak perkara-perkara yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Milikilah kerendahan hati dan tinggalkan dosa-dosa. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kita dan percaya kepada Tuhan saja. Percaya akan janji Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Saudara, ayat firman Tuhan ini sudah sering kita dengar dan kita bahkan bisa menghafalnya. Tetapi pada saat pandemi COVID-19 ini, kita baru merasakan bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang pemberi hidup dan pemelihara hidup itu. Jadi apabila kita menyerahkan segala kesusahan kita di hadapan Allah di dalam doa, maka damai sejahtera ini akan mengawali pintu hati dan pikiran kita, sambil mencegah kesusahan dan duka cita hidup ini yang mengganggu kehidupan kita untuk meruntuhkan harapan kita di dalam Kristus Yesus. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Lalu selanjutnya juga di dalam Filipi, Paulus mengatakan, Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini adalah sentosa batin, damai di batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Perasaan ini meliputi keyakinan yang teguh bahwa Yesus dekat dan bahwa kasih Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita demi kebaikan. Kalau ketakutan dan kecemasan kembali, maka doa dan permohonan dan ucapan syukur sekali lagi akan menempatkan kita di bawah damai sejahtera Allah yang mengawali hati kita. Maka sekali lagi kita akan merasakan aman dan bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak kegelisahan dan kekhawatiran kita. Mari kita belajar tetap bisa bersukacita, tetap kita bawa di dalam doa dan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu yang berulang kali Paulus katakan di dalam surat-suratnya Perjanjian Baru. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita boleh berencana, tapi kadang Tuhan menjawab dengan hal yang lain yang tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Sebagai orang yang beriman, mari kita belajar untuk mematuhi, mengikuti pimpinan Tuhan. Saya percaya nanti dan setelah itu kita akan memahami dan mengerti bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta, Tuhan akan menjawab melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang membuat kita khawatir, segala sesuatu yang membuat kita hampir putus asa, mari kita datang dan menyerahkan kepada Tuhan. Sepenuhnya kita serahkan kepada Dia. Karena Allah yang akan memelihara hidup kita. Yang ketiga, memohon dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus sudah memberitahukan dan mengajarkan kepada kita. Seperti Injil Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa saja yang kita minta kepada Dia, jangan kita memaksakan kehendak, tetapi kita serahkan kepada Dia agar supaya kehendak Tuhan yang berlaku. Karena dengan demikian itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan setelah lewat kita akan merasakan dan mengaminkan bahwa Allah itu luar biasa, Allah itu baik. Dan Dia jauh lebih memahami dan mengerti daripada diri kita sendiri. Charles Stanley pernah mengatakan kalimat seperti ini. Apabila Anda sukacita menuruti kehendak-Nya, Tuhan akan senang menunjukkan perkara yang patut Anda tahu. Wah, ketika saya membaca kalimat ini sungguh luar biasa. Saya katakan di dalam hati saya mau Tuhan. Biar Engkau terus menunjukkan perkara-perkara yang ajaib yang saya belum tahu.
Sekali lagi saya katakan perkataan Charles Stanley, apabila Anda sukacita menuruti kehendaknya, Tuhan akan senang menunjukkan perkara yang patut Anda tahu. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ketika kita merindukan ada jawaban doa, ketika kita merindukan ada berkat dari doa yang kita panjatkan, mari kita belajar pada hari ini memiliki prinsip-prinsip itu. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kita dan percaya janjinya. Dan yang ketiga adalah memohon sesuai dengan kehendaknya. Karena melalui doa, Tuhan mau melakukan 3 perkara dalam diri kita. Melalui doa, Tuhan mau melakukan 3 perkara dalam diri kita. Yang pertama, Tuhan mau kita semakin mengenal Dia. Yang kedua, Tuhan mau kita boleh semakin serupa dengan Dia. Dan yang ketiga, Tuhan mau berbagi kemuliaannya dengan kita sekalian. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Lewat firman Tuhan boleh meneguhkan kita agar supaya kita didorong dan terdorong untuk terus membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Karena begitu banyak keajaiban yang akan Tuhan lakukan pada kita. Yang bukan saja lewat doa membawa kita mengenal Dia semakin mendalam, membawa kita semakin serupa dengan Dia, dan juga boleh berbagi kemuliaan Tuhan dengan kita sekalian. Yang artinya bahwa lewat diri kita Allah ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pertaruhkan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sekalipun suara manusia telah berhenti, biarlah Roh Kudus melawat setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini mendengarnya. Tuhan melawat mereka, Tuhan mendengar mereka, Tuhan menjawab mereka. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk menerima perjamuan kudus. Mazmur 103 ayat 12 berkata, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melewati
Saudara-saudaraku yang kekasih, sudah sekian lama kita tidak bersama-sama mengikuti perjamuan suci. Hari ini, hari yang istimewa. Mari, walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama mengikuti perjamuan suci. Sebelum kita mengambil roti dan cawan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, diberi kesempatan untuk kami boleh menjalankan sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati dan lawat setiap anak-anak-Mu. Karena perjamuan suci ini melambangkan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk memperingati Engkau yang pernah berkorban demi kami. Terima kasih Bapa. Kami mempertaruhkan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang akan bersama-sama mengikuti perjamuan ini. Ampuni kami, sucikan kami. Mungkin selama ini dalam hati, pikiran, tindakan, tutur kata kami yang bersalah kepadamu. Tuhan, sucikan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 17 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudaraku, marilah kita bersama-sama memegang di tangan kanan kita roti yang telah tersedia, di mana roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Pada malam di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, Tuhan mengadakan perjamuan malam. Lalu dia mengambil roti. Dia mengucapkan syukur atas roti itu. Lalu ia memecah-mecahkannya roti itu. Dan dibagikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita bersama-sama mensyukuri karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita bersama-sama makan roti ini untuk mengingat tubuh yang pernah dipecahkan untuk kita. Kita angkat cawan anggur ini. Setelah Tuhan Yesus makan dan memecahkan roti itu, lalu dia mengambil cawan dan Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan sikap yang sama bahwa cawan ini melambangkan darah Kristus yang pernah tercurah untuk menebus dan mengampuni kita. Dengan rasa syukur mari kita minum. Kita masuk dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, datang ke dalam dunia untuk mencari kami yang berdosa. Kami bersyukur Engkau telah menebus kami dengan harga yang telah lunas dibayar. Kami mempertaruhkan hidup kami selanjutnya. Ajarkan kami untuk tetap setia. Ajarkan kami untuk tetap melakukan sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini mengikuti perjamuan suci. Engkau lawat mereka. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang dalam himpitan ekonomi kiranya Engkau membuka pintu-pintu berkat itu. Dan ajarkan kepada mereka untuk selalu giat dan rajin. Dan ajarkan mereka untuk selalu terbuka dan jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikianlah kami panjatkan seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, saat ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu dalam ibadah online kami mau menaikkan syafaat.
Pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan NKRI ke dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati ya Bapa. Engkau berdaulat atas negara Republik Indonesia. Karena itu kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah. Dalam hal ini presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri. Dan mereka yang ditunjuk untuk memimpin bangsa ini. Berikan kemampuan, tambahkan hikmat untuk mengatasi situasi keadaan bangsa dan negara, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Tuhan, kami percayakan masa depan NKRI ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau terus bekerja, menolong, memberikan kekuatan kepada pemerintah bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu. Kami rindu supaya Tuhan berkati gereja-gereja di tengah situasi saat ini. Terlebih khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu GGPHK. Tuhan, kami tahu ada beberapa dari jemaat kami yang tidak bisa ikut dalam ibadah online seperti ini karena keterbatasan mereka. Kasihani mereka Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka sehingga mereka boleh tetap merasakan persekutuan bersama Tuhan melalui berdoa dan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada mereka. Khususnya untuk yang sakit, Ibu Honggyok, untuk yang lanjut usia, untuk Ibu Cenjat Kim. Tuhan tolong ya Bapak. Untuk Ibu Yuchun, Ibu Lee Chai Chen, dan ibu-ibu yang lain. Untuk Papa Cynthia, Bapak Lai Isen. Tuhan Kau melawat mereka. Tolong mereka ya Bapak. Kami percaya akan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani bagi anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak remaja, dan juga youth di jemaat-Mu. Tuhan tolong mereka dalam situasi saat ini. Berikan kepada mereka tetap kesetiaan dan terus tambahkan iman di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu secara khususnya lagi. Tuhan berikan kesehatian, kekompakan bagi para majelis, guru sekolah minggu, pengurus youth, para aktivis untuk terus bersama-sama sehati dalam satu iman menghadapi situasi ini. Bapa, kami menyerahkan pos yang ada di Wajok, menyerahkan jemaat GGPHK di Pontianak. Tuhan tolong mereka, saudara-saudara kami di sana. Tak lupa kami berdoa juga ya Bapa untuk para medis yang saat ini menghadapi situasi di mana mereka harus berada di garis paling depan, berhubungan dan bersentuhan langsung dengan para mereka yang terpapar korban COVID-19. Tolong ya Bapak, berikan kekuatan ekstra, berikan hikmat, tolong mereka dalam menangani para pasien. Tak lupa kami berdoa untuk para ilmuwan, agar mereka boleh segera menemukan vaksin untuk meredakan pandemi corona ini. Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa untuk anak-anak dalam pendidikan saat ini ketika menghadapi situasi di mana mereka harus belajar dari rumah. Tuhan terus tambahkan kepada para guru hikmat untuk membuat program sehingga anak-anak tidak menjadi jenuh, namun mereka boleh tetap mendapat bekal bagi masa depan mereka. Dan bagi para anak-anak juga, mereka boleh dengan setia dan tekun mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Tolong beri hikmat para orang tua untuk boleh mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak perkara yang boleh kami naikkan kepadamu, namun kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengerti, Engkau gembala kami yang baik. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅定義嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Saudara-saudariku jemaat HK yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kadang tidak selalu kita dapat melihat rencana indah yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kita, bagi masa depan kita. Untuk itu kita perlu tetap percaya dan dengan iman yang hanya tertuju padanya, agar kita mampu melalui kehidupan ini sampai kelak bertemu muka dengan muka bersama Bapa di surga. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku
tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demi nama Yesus, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.